Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah toko roti yang merupakan usaha dari sepasang suami istri bernama Sanjaya dan Mutia. Mereka sudah lama menjalankan usaha ini. Pasangan tersebut memiliki dua anak, yaitu Adil dan adiknya Sita. Keluarga ini bisa dibilang keluarga yang harmonis. Mereka tampak hidup bahagia dan dengan senang hati menjalankan usahanya. Di toko tersebut, sang ayah terlihat memanggang roti dan memamerkan hasil buatannya. Sita dan Adil pun segera membantu meletakkan roti yang sudah dipanggang. Namun, akhir-akhir ini penjualan roti mereka tampak sepi. Padahal sebelumnya, toko mereka selalu ramai pengunjung. Sialnya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan hoaks kepada toko itu. Mereka menggunakan minyak babi. Akibat fitnah tersebut, pelanggan mereka mulai kabur. Karena kondisi ekonomi keluarga yang semakin sulit, Adil dan Sita harus mencari sekolah gratis. Sementara itu, toko roti baru yang berada di sebelah mereka sangat ramai dengan antrian pengunjung karena memberikan bonus 50%. Adil adalah anak yang pendiam dan sering dibully oleh teman-temannya. Hal itu terlihat ketika teman-temannya datang ke toko, tetapi Sita segera mengusir mereka. Dong, kalau nggak mereka bakal nindas kamu terus loh. Tak lama kemudian, 3 orang masuk ke toko untuk memesan kue yang paling spesial. Kemudian, seorang pria dengan gelagat aneh memasuki toko. Pria itu terlihat linglung. Si Adi lalu menawarkan roti dan minuman kepadanya. Rotinya masih hangat. Setelah meminum air yang diberikan, pria itu memberikan sebuah kaset kepada Adil sambil mengatakan bahwa awalnya ia tidak percaya dan memperingatkan Adil agar tidak keluar dari toko karena berbahaya. Mendengar itu, Adil merasa sangat kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pria tersebut. Setelah itu, pria aneh tersebut keluar dari toko. Saat melihat kejadian tersebut, ayah dan ibu Adil segera mengejarnya. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan bom besar di luar toko mereka. Ledakan itu menewaskan kedua orang tua Adil serta banyak orang lainnya yang berada di sekitar lokasi. Sita dan Adil sangat shock melihat kedua orang tua mereka meninggal secara mengenaskan akibat ledakan bom tersebut. Ternyata pria aneh yang sebelumnya memberikan kaset kepada Adil adalah pelaku bom tersebut. Kemudian Sita dan Adil dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Si Adil mengatakan bahwa ia sempat memberi pria tersebut minuman, tetapi ia tidak mengungkapkan bahwa pria itu telah memberikan sebuah kaset kepadanya. Setelah selesai diinterogasi, Sita meminta untuk pulang. Di perjalanan, ia melihat banyak sekali mayat korban ledakan bom. Sita melangkahi satu persatu mayat tersebut, namun ia sempat terpeleset karena menginjak genangan darah. Setibanya di rumah, keduanya segera menyetel kaset yang ditinggalkan oleh pelaku untuk mengetahui apa isinya. Namun ternyata kaset tersebut tidak memberikan satu petunjuk apapun. Yang terdengar hanyalah suara teriakan dan gemuruh mengerikan yang diyakini sebagai suara dari siksa kubur. Jawabannya pasti ada di sini. Beberapa bulan kemudian, Sita dan Adil dimasukkan ke dalam pesantren oleh pamannya, sementara rumah mereka dijual. Saat di kelas, Ustazah Ningsi menceritakan tentang kejadian di alam kubur, serta siksa kubur yang diterima oleh orang-orang dengan iman yang lemah, seperti dipukul hingga kepalanya hancur, dilempari batu neraka, dan dicabik-cabik oleh ular yang kelaparan. Namun, Sita terlihat tidak percaya lagi dengan hal itu. Ia sangat yakin bahwa siksa kubur tidak ada, dan bertanya mengapa agama sering menakut-nakuti orang. Percayalah, akhirat dan siksa neraka memang kita tidak tahu kapan datangnya. Mungkin masih lama, tapi alam kubur bisa terjadi besok atau hari berikutnya. Setelah pelajaran selesai di belakang pesantren, Sita dan Adil berniat kabur melalui sebuah terowongan tua yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Menurut rumor, tidak ada yang berani masuk ke terowongan itu karena katanya ada hantu. Si Adil sempat merasa ragu, tetapi Sita yang sudah tidak percaya lagi pada agama tidak takut dan dengan berani masuk ke dalam terowongan tersebut. Hah? Dapat dari mana? Ya udah nggak apa-apa, jalan terus aja. Oksigen di sini. Setelah mereka masuk, Adil dan Sita tiba-tiba terpisah. Mereka saling mencari satu sama lain hingga Sita bertemu dengan sosok gaib yang meminta tolong. Sosok gaib itu mengaku bernama Ismail, seorang arwah anak kecil. Sita yang ketakutan langsung berlari meninggalkan terowongan. Ternyata aksi pelarian Sita akhirnya diketahui oleh Ustadzah dan para santri lainnya. Sita pun dibawa oleh salah satu guru bernama Bu Umayyah, yang selama ini dikenal baik hati kepadanya. Namun peraturan pesantren menetapkan bahwa santri yang melakukan pelanggaran akan dihukum, yaitu harus memakai jilbab berwarna merah. Sita kemudian menanyakan tentang siapa sosok Ismail yang baru saja ia temui di terowongan. Namun Ustadzah Umayyah mengabaikan pertanyaan Sita. Ada anak kecil. Masih pakai jam putih.
mereka tahu mereka telah berbuat dosa. Singkat cerita, malam pun tiba. Seluruh santri mengisi kegiatan malam dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Secara tidak sengaja, Sita mendengar pembicaraan Ustadzah Umayyah dan Ibu Ningsih yang sedang membicarakan tentang Ismail. Ternyata pesantren ini menyimpan rahasia mengerikan. Terungkap bahwa kematian Ismail merupakan akibat dari aksi bejat yang dilakukan oleh pemilik pesantren. Lebih mengerikannya lagi, sekarang Adil menjadi target korban selanjutnya. Sita yang mendengar hal tersebut segera pergi mencari Adil di rumah pemilik pesantren. Di sana ia melihat Adil sedang diseret masuk ke dalam sebuah ruangan. Sita histeris dan menjerit, tetapi ia dihadang oleh dua penjaga yang akhirnya menyeretnya ke sebuah ruangan dan mengurungnya di sana. Gak bakal selamat. Adil! Sita pun mencari cara untuk kabur. Setelah berhasil keluar, ia mendapat bantuan dari Ustadzah Umayyah yang memberikan barang-barang milik Sita serta uang di dalam tasnya. Ustadzah Umayyah membantu Sita dan Adil kabur dari pesantren tersebut. Mereka berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil, namun mereka memutuskan kembali ke terowongan untuk menghindari kejaran dari pihak pesantren. Sita mencoba menenangkan Adil, namun di dalam terowongan mereka kembali terpisah. Adil? Ketahuan siapa? Sita sekali lagi bertemu dengan sosok Ismail yang meminta tolong. Ketakutan Sita berlari dan akhirnya berhasil menemukan Adil kembali. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian setelah mereka berdua beranjak dewasa, Sita bekerja sebagai suster di sebuah panti jompo. Ternyata dia bekerja di sana untuk mencari orang yang semasa hidupnya selalu berbuat dosa, dengan tujuan membuktikan bahwa siksa kubur sebenarnya tidak ada. Sita bahkan berencana masuk dan dikubur bersama orang tersebut. Sita dikenal sebagai suster yang paling baik dan ramah di panti jompo itu, sehingga dia sangat dihormati oleh penghuni dan staf lainnya. Di antara penghuni panti ada seorang pria bernama Pak Wahyu. Suatu hari Sita menghampiri ruangan Pak Wahyu, di mana anak Pak Wahyu sedang memaksanya untuk pulang agar bisa tinggal bersama anak dan cucunya. Namun Pak Wahyu menolak karena sudah merasa betah tinggal di panti jompo. Setelah anaknya keluar, Pak Wahyu meminta Sita untuk membuatkan minuman untuknya. Kamu gak berbohong. Saat Sita pergi ke dapur, seorang wanita yang adalah ibu dari anak Pak Wahyu datang dan malah menuduh Sita sebagai wanita matre yang ingin menikah dengan Pak Wahyu demi menguras hartanya. Mendengar tuduhan itu, Sita dengan tenang mengatakan bahwa dia bisa saja menghasut Pak Wahyu untuk ikut bersama mereka. Tetapi dengan satu syarat, mereka harus berlutut dan mencium kakinya. Mendengar ucapan Sita, ibu itu menjadi kesal dan memutuskan untuk pergi dari panti jompo. Setelah itu, Sita menghampiri Pak Wahyu yang sedang kesakitan. Sita segera merawat Pak Wahyu agar bisa beristirahat kembali. Nanti kita. Kamu siapa? Selama ini, Sita terus mencari tahu tentang siksa kubur melalui internet. Semua itu dilakukan agar ia bisa membalas dendam pada orang jahat yang telah membunuh orang tuanya. Sementara itu, Adil kini bekerja sebagai pengurus jenazah, mulai dari memandikan hingga menguburkan jenazah. Di sisi lain, Sita terlihat membantu Adil menguburkan jenazah. Meskipun Sita sudah tidak percaya pada agama, si Adil masih menyimpan keyakinan di hatinya. Dan Adil berusaha menasihati Sita agar tidak meragukan agama. Tetapi Sita tidak mempedulikan perkataan Adil. Sampai saat ini, dendam Sita atas kematian orang tuanya masih membara di hatinya. Si Adil mengatakan bahwa siksa kubur itu bukanlah disiksa pada tubuh, melainkan pada jiwa. Dia menambahkan bahwa jika Sita suatu saat nanti ikut dikubur, dia tidak akan merasakan hal tersebut. Ambisi Sita untuk menemukan seseorang yang berdosa akhirnya membuahkan hasil. Sita telah melakukan riset tentang seorang pelaku yang paling kejam yang pernah dikenalnya. Dia sengaja mencari orang itu untuk membuktikan kebenaran tentang ajab siksa kubur. Berdasarkan informasi yang ditinggalkan oleh pelaku bom, Sita ingin membuktikan keaslian siksa kubur itu. Dengan segala upayanya, Sita bertekad untuk membuktikan kebenaran
kebenaran itu dan mempublikasinya kepada semua orang. Di sisi lain, kita diperlihatkan kehidupan Adil yang rupanya sudah berkeluarga, namun istrinya meminta cerai karena tidak pernah dinafkahi batin oleh Adil. Diketahui selama ini Adil hanya bergaul dengan mayat, mengabaikan kewajibannya sebagai suami. Tanpa istrinya sadari, Adil memiliki trauma mendalam karena dia adalah salah satu korban pelecehan saat di pesantren. Pak Wahyu sendiri tidak mempercayai hal-hal yang berbau agama, seperti siksa neraka maupun siksa kubur. Pak Wahyu tahu bahwa Sita tidak percaya agama, tetapi dia bingung kenapa Sita melakukan hal-hal baik di sana. Terjadi perdebatan sengit antara Sita dan Pak Wahyu. Ternyata Pak Wahyu adalah pemilik pesantren tempat Sita dan Adil pernah menuntut ilmu. Pak Wahyu diketahui sering melecehkan para santrinya, yang menimbulkan banyak korban. Pada momen ini, Sita mengaku bahwa dirinya adalah salah satu santri di pesantren tersebut. Rasa bersalah Pak Wahyu malah tidak membuatnya menyesali tindakannya. Saya dulu santriwati di pesantren Bapak. Tidaknya ada 50 anak. Rasa bersalah. Orang-orang yang Mengecoh hukum manusia. Tak terduga, Adil yang mendengar percakapan itu sontak murka dan langsung mencekik leher Pak Wahyu, sebab Adil adalah salah satu korbannya. Namun sayangnya Sita menghentikan aksinya itu. Sita juga punya niat jika suatu saat Pak Wahyu mati, dia berniat untuk masuk ke kuburnya Pak Wahyu dan melihat siksaan apa yang akan didapatkan oleh beliau. Karena bagi Sita, Pak Wahyu adalah orang paling bejat yang pernah Sita kenal. Maka dia akan membuktikan bahwa jika siksaan itu tidak ada, maka agama dan hukuman hanyalah hayalan. Hidup adalah kesia-siaan. Hidup adalah lelucon gilanya. Pak Wahyu malah merasa bangga pada dirinya sendiri. yang paling mengerikan bagi aku. Aktuan hidup kalian. Setelah perdebatan usai, Pak Wahyu memutuskan untuk bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Pak Wahyu pun mati dan mayatnya diurus oleh Adil. Di sana, Adil segera memandikan mayat Pak Wahyu. Namun selama proses itu, Adil muntah-muntah karena mual mengingat perbuatan Pak Wahyu dulu. Setelah itu, Sita ikut dikuburkan bersama jasad Pak Wahyu untuk membuktikan tentang siksa kubur. Sita dibekali sebuah kamera dan pipa untuk udara masuk, sementara Adil akan menunggu Sita hingga subuh. Setelah malam, Sita mulai merekam di luar. Sementara Adil menunggu. Tiba-tiba ada ular berbisa mendekati dirinya. Di dalam kuburan, Sita tidak melihat atau mendengar apapun. Pagi harinya, Adil membuka kuburan dan Sita tidak dapat merekam kejadian apapun. Rencananya, Sita ingin menyebarkan rekaman itu melalui stasiun televisi untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada. Setelah dia ikut dikubur bersama orang yang jahat, ternyata siksa kubur itu tidak ada. Dan selama ini, dia benar-benar meyakini bahwa agama hanyalah hayalan belaka yang hanya menakut-nakuti. Pak Wahyu sebagai pemilik pesantren adalah orang yang terlihat sangat mulia dan kaya raya, tanpa orang-orang tahu bahwa sebenarnya dia adalah pelaku pelecehan terhadap para santri. Sita mengatakan bahwa saat dia dikubur bersama mayat Pak Wahyu, dia tidak melihat mayatnya mendapatkan siksaan apa-apa. Rekaman itu kemudian diputar secara publik. Namun anehnya saat rekaman itu diputar, tidak ada apapun yang terdengar. Mana memory card saya? Itu yang kamu kasih, Mbak. Itu... Siapa yang berani-beraninya suruh kalian tuh? Sita pergi dalam keadaan marah. Dia menghampiri Adil karena menuduh Adil telah menukar memorinya. Akibatnya terjadi pertengkaran antara dua bersaudara itu. Si Adil mulai angkat bicara mengenai sikap Sita yang egois. Menurut Adil, kematian orang tua mereka juga terjadi karena Sita. Semua tuduhan Adil dibantah oleh Sita. Sita sangat marah kepada Adil karena dari dulu Adil dianggap tidak berguna, lemah dan tidak melindungi dirinya sendiri. Berbeda dengan Sita yang melakukan segalanya untuk sendiri tanpa bantuan orang lain. Lalu Adil mengatakan bahwa selama ini Sita sudah terlalu terjebak dalam permasalahannya. Pada malam hari, Sita memandangi foto keluarga sambil menangis. Tiba-tiba terdengar suara arwah Pak Wahyu yang membuat suasana menjadi mencekam. Suster Sita.
Sita berusaha mencari sumber suara tersebut, namun dia tidak menemukannya. Ketakutan, Sita berhenti setelah melihat Bu Nani yang bercerita kalau suaminya, Pak Andi, selingkuh dengan salah satu perawat bernama Lani. Benar saja, Sita memergoki Pak Andi habis bermesraan dengan Lani. Minta maaf. Sita kebingungan mengapa ini bisa terjadi. Dia kemudian memisahkan mereka agar tidak terjadi keributan. Dulunya ada penghuni yang sudah meninggal, Pak. Sementara itu, Bu Nani yang sangat sedih tiba-tiba ngompol dan muntah. Di sana Bu Nani berniat untuk mencuci bajunya dan menyalakan mesin cuci. Namun sialnya cincinnya malah terlepas ke dalam mesin cuci. Dia pun nekat ingin mengambil cincinnya dengan masuk ke dalam mesin cuci. Tanpa sengaja, dia menyentuh saklar mesin cuci hingga rambutnya terbelit dan ikut tergiling oleh mesin. Dia pun mencoba menarik rambutnya, namun kulit wajahnya malah ikut terlepas. Dan Bu Nani pun meninggal secara mengenaskan. Kematian tragis Bu Nani membuat Pak Andi sangat histeris, begitu pula dengan penghuni panti jompo yang ikut berduka. Di sana lagi-lagi Sita mendengar suara arwah Pak Wahyu, hingga suara tersebut terbawa ke dalam mimpinya. Ketika sudah terbangun, Sita mendengar tangisan Pak Andi yang terus-menerus menyalahkan Sita atas kematian istrinya. Dia menganggap Sita tidak menjaga Bu Nani dan malah membiarkan Bu Nani berkeliaran sendirian. Sita kemudian menemui Bu Juwita yang memiliki indera keenam. Di sana Sita meminta Bu Juwita untuk membantunya berbicara dengan makhluk tak kasat mata. Alhasil Bu Juwita melakukan ritual pemanggilan arwah bersama dengan pasien jompo yang lainnya. Andi, Nani istriku. Minta ampun sekarang. Kalau kamu tidak memaafkan dan mengampuni. Setelah itu, arwah Bu Nani masuk ke dalam Bu Juwita agar bisa berkomunikasi dengan Pak Andi. Dan arwah Bu Nani meminta Pak Andi untuk membunuh suster yang telah berbuat salah. Tanpa disadari, Sita telah melihat arwah Bu Nani di ruangan itu dan membatalkan ritual yang sedang dilakukan. Takut Sita. Mereka pun bersiap-siap untuk memandikan jenazah. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan di dalam loker dan di balik pintu. Ketika Adil mencari sumber suara, dia menyadari bahwa mayat tersebut telah menghilang. Tak terduga mayat itu malah muncul di hadapannya, yang sontak membuat Adil ketakutan dan bersembunyi di dalam loker. Tiba-tiba para mayat itu muncul di dalam loker. Adil pun menjerit histeris. Sementara itu, Sita dan Lani sedang curhat bareng sembari menyelesaikan pekerjaan mereka. Tiba-tiba Pak Andi muncul membawa pisau dan menyerang Lani. Dengan sigap mereka lari dari kejaran Pak Andi. Namun sialnya penghuni panti lainnya ikut menyerang Lani. Hingga akhirnya Lani tertusuk pisau. Suster Lani yang sudah bosan menderita dan merasa bersalah memilih untuk mengakhiri hidupnya hingga tewas. Setelah itu, Sita menyaksikan televisi yang menyiarkan tentang azab siksa kubur. Rupanya semua orang memilih percaya pada siksa kubur karena rekaman penyiksaan kubur sudah beredar luas. Sita kemudian masuk ke dalam sebuah lubang, namun naas, dia malah terjebak di dalam tanah. Tiba-tiba saja dia masuk ke dalam sebuah lubang. Sita pun mencari jalan keluar dari sana, terus berlari hingga dia bertemu dengan Adil yang berlagak aneh. Adil. Namun itu ternyata hanya halusinasi. Kemudian dia melihat bayangan orang tuanya yang kembali terulang membuat Sita tak kuasa menahan tangisnya. Kemudian Sita kembali mencari jalan hingga bertemu dengan Ismail. Di sana Ismail sangat ketakutan karena di belakang Sita ada arwah Pak Wahyu yang mengejarnya. Makasih udah nolongin aku, Kak.
Mereka akhirnya menemukan sebuah lubang dan melompat ke dalamnya. Ternyata Sita masih berada di dalam kubur bersama jasad Pak Wahyu. Selama ini Sita belum keluar dari dalam kubur dan semua itu hanyalah mimpi. Sita lalu memanggil Adil, namun tiba-tiba ular keluar dari lubang pipa. Si ular itu merayap ke tubuh Sita dan masuk ke dalam mulut Pak Wahyu. Setelah itu Sita mendengar ucapan "Man robuka" dan tiba-tiba jenazah Pak Wahyu bergerak. Kepalanya dipukul hingga hancur, lalu kembali utuh dan dicabik-cabik oleh ular yang keluar dari mulutnya. Kejadian itu terulang berulang kali dan hal yang selama ini Sita pikirkan kini terpampang nyata. Siksa kubur yang dirasakan oleh Pak Wahyu adalah akibat perbuatan buruknya semasa hidup. Sita yang sangat ketakutan merasa telah berbuat dosa karena mendustakan agama. Saat itu dia tidak kuat melihat siksaan tersebut dan ingin bertobat. Pada momen itu Adil datang menyelamatkan Sita. Ia menolong Sita keluar dari kuburan. Namun terlihat luka di bagian mata dan lehernya yang membengkak akibat dipotok ular yang tadi. Sita mengajak Adil bergegas pergi dari sana. Di tengah perjalanan terdengar suara "Man robuka" dan cerita pun berakhir. Kalau ada yang belum paham, saya sedikit jelaskan ya. Jadi gini, ternyata terungkap bahwa sebenarnya Sita dan Adil selama ini sudah meninggal. Saat percobaan dikubur, Sita tewas karena kehabisan oksigen akibat lubang pipa yang tersumbat oleh ular. Sementara Adil mati setelah dipatok ular berbisa pada malam itu juga. Semua kejadian aneh yang menimpa Sita setelah dia meninggal hanyalah halusinasi, seperti kejadian aneh di panti jompo, kematian Munani, dan kematian Suster Lani. Itu semua tidak pernah terjadi kecuali kematian Pak Wahyu, itu beneran nyata. Sita dapat melihat siksaan Pak Wahyu karena dia sudah meninggal dunia. Makanya di sini terakhir ada malaikat yang bilang "Man robuka" kepada Sita. Dan cerita pun selesai sampai di sini. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.